Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel pada Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات. Kelompok Houthi ikut berperang bersama Iran untuk melawan Israel dan Amerika Serikat. Lantas apakah dengan bergabungnya Houthi membuat perang Timur Tengah kian runyam? Untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Islah Bahrawi. Selamat malam, Gus Islah. Selamat malam, Siva. Selamat malam para pemirsa iNews semuanya. Baik, kelompok Houthi yang didukung Iran kini resmi ikut menyerang Israel dari Yaman. Seberapa besar ini mengubah peta konflik saat ini? Jelas sangat besar ya. Pertama, sejak Iran berusaha untuk mengendalikan Selat Hormuz, kemudian Saudi berusaha untuk melakukan upaya pembelokan perdagangan minyaknya ke Yanbu. Artinya dia akan menggunakan jalur barat yang mengarah kepada kepada Laut Merah. Mau tidak mau memang kemudian Houthi menunjukkan taringnya gitu. Nah, ini serangan Houthi terhadap Palestina bagian selatan ke Southern Israel ini adalah sebenarnya Houthi ingin menunjukkan bahwa kamu jangan main-main kabur dari Selat Hormuz tapi kemudian berusaha untuk bisa melewati Laut Merah. Karena Laut Merah itu gerbangnya masih kita pegang, kurang lebih begitu bahasanya. Artinya apa? Ini permainan panjang, ini perang yang akan panjang, dan bisa dicatat di sini Houthi ini adalah bangsa Arab, bukan bangsa Persia. Artinya apa? Ini adalah perang yang memang berusaha dilakukan oleh Houthi selama bertahun-tahun untuk melawan bangsa Arab lainnya di bagian selatan, yang kemudian juga memancing Arab Saudi ketika itu untuk membombardir Houthi. Artinya ini adalah musuh-musuh lama di kalangan bangsa Arab, yang tentu saja ini akan membuat lanskap pertarungan dan peperangan di Timur Tengah ini akan semakin runyam. Dan mungkin ini akan semakin panjang. Oke, baik. Berarti ini diprediksi perang masih akan panjang seperti itu ya, Gus. Sejak Israel dan Amerika Serikat serang Iran pada 28 Februari lalu, Houthi sepertinya tidak aktif terlibat kecuali Hezbollah di Lebanon. Dan setelah sebulan perang, Houthi ini akhirnya serang Israel. Seperti apa analisis Anda? Ya, saya kira kalau Hizbullah memang pasti akan selalu terlibat untuk melakukan penyerangan atau perang dengan Israel, karena memang Israel ingin menguasai Lebanon Selatan, yang dimana Lebanon Selatan ini ada di wilayah yurisdiksinya Hizbullah gitu. Sementara Houthi ini kan jauh sekali, jadi dari Houthi ke Israel ini ada satu negara yang harus dilewati namanya Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian membuat pertarungan ini menurut saya akan semakin runyam, karena Houthi pasti akan berusaha mengendalikan Laut Merah. Di mana Laut Merah ini adalah pembuluh darah juga
dari perdagangan minyak dari beberapa negara di dalam kawasan Timur Tengah. Artinya apa? Kalau memang Houthi ini bisa mengendalikan Laut Merah, Iran bisa mengendalikan Hormuz, maka perang ini bisa dipastikan tidak akan sebentar. Karena menyerang Iran belum tentu juga menyerang Houthi. Menyerang Hizbullah bisa jadi nanti Houthi yang akan melawan. Artinya perang ini akan betul-betul berasal dari segala arah, akan tercipta aliansi-aliansi dari negara-negara yang perdagangan minyaknya terganggu. Dan ini memang lagi-lagi Timur Tengah selalu menjadi playgroundnya Amerika dan Israel. Ini yang kemudian membuat kita agak sedikit pesimis bahwa perang ini akan bisa secepatnya berhenti. Meskipun kita semua pasti berharap perang ini akan secepat mungkin bisa berhenti sehingga kita semua tidak terganggu secara geoekonomi dan geopolitik global kita. Baik, serangan ini kan dilakukan dari luar wilayah utama konflik ya. Seberapa berbahaya perluasan seperti ini, Gus? Tapi kalau secara persenjataan, Houthi memang tidak sehebat Iran dan juga daya jangkaunya mungkin agak jauh kalau dari Houthi kalau kita bandingkan dengan Hizbullah, yang memang Hizbullah ini wilayahnya berbatasan langsung dengan Iran, di mana Hizbullah bisa menjangkau Tel Aviv, tapi Houthi selama ini yang paling jauh yang pernah dilakukan oleh Houthi bisa menjangkau Ben Gurion misalnya, atau menjangkau Palestina bagian selatan di wilayah pendudukan. Dan ini juga bukan sesuatu yang sebenarnya kalau secara militer Houthi memang tidak begitu perlu ditakutkan oleh Israel. Hanya memang implikasinya adalah Houthi akan menguasai Laut Merah, di mana Arab Saudi dan negara-negara kawasan seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan seterusnya ini tentu saja tidak punya pembuluh darah arteri untuk memperdagangkan minyaknya. Ini yang kemudian implikasi terhadap negara-negara terdampak, terutama penyediaan minyak, ini akan menjadi semakin runyam dan ancaman terhadap harga minyak mentah di dunia ini akan semakin menajam. Baik, kemudian juru bicara militer Houthi ini kan sempat menyebut bahwa operasi menyerang Israel ini akan terus berlanjut hingga tujuan mereka ini tercapai. Kira-kira apa tujuan mereka, Gus? Tujuan mereka jelas, mereka ini kan proksinya Iran. Selama Amerika dan Israel menyerang Iran, Houthi tentu saja dia akan membangun militansinya untuk membela Iran. Kalau memang Israel dan Amerika ini menghentikan serangannya terhadap Iran, saya juga meyakini bahwa Houthi juga akan ikut mengendur serangannya terhadap Israel. Ini adalah bagian dari bagaimana aliansi-aliansi dan proksi-proksi itu bekerja di wilayah Timur Tengah, yang selama ini sebenarnya perang-perang secara psikis itu juga sudah terjadi. Artinya apa? Houthi yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi, kalau ternyata nanti Arab Saudi terlibat untuk menghantam Houthi, maka perang ini akan menjadi perang yang multisimetris yang makin membuat Timur Tengah menjadi sangat runyam. Baik, Houthi ini kan dikenal sebagai kelompok yang punya kedekatan ya dengan Iran. Apakah ini menunjukkan bahwa perang proksi ini semakin terbuka? Ya, saya kira akan semakin terbuka. Yang paling kita takutkan sejak awal adalah kalau Iran ini sendirian, saya selalu mengatakan ini di beberapa media bahwa kemungkinan perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi sepanjang Iran ini tidak kemudian mencetak musuh-musuh baru atau mencetak aliansi-aliansi baru yang kemudian direct involved di dalam semua perang-perang ini. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah ketika Houthi terlibat, maka bisa kemungkinan Arab Saudi juga akan terlibat untuk memerangi Houthi. Demikian juga dengan Yaman Selatan misalnya. Ini yang akan membuat semakin runyam situasi itu, yang tidak menutup kemungkinan eskalasi perang ini akan semakin berkecamuk di sana, di mana musuh dan kawannya itu tidak bisa terdeteksi. Hari ini betul-betul di Timur Tengah ini baru pertama kali terlibat perang yang betul-betul multispektrum hari ini. Meskipun belum dalam bentuk perang yang retaliasi, yang saling berbalasan, tapi sebenarnya semua kepentingan-kepentingan di Timur Tengah hari ini semuanya terganggu. Di mana kita tahu bahwa Timur Tengah ini adalah komoditas utama untuk penyediaan bahan bakar, dan ini negara-negara terdampak akan makin sengsara seperti terutama Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan. Baik, Gus Islah, sekarang coba kita petakan. Ada Iran di Selat Hormuz, kemudian Hizbullah di Laut Mediterania, dan Houthi di Laut Merah. Apa dampaknya jika serangan Houthi ini meluas untuk jalur pelayaran global?
ya pasti akan membuat ya mati suri paling tidak semuanya, apalagi Iran di Selat Hormuz itu hanya membuka keran kepada beberapa negara, itu pun juga berbayar gitu. Dan kalau ternyata memang di Laut Merah ini dimainkan dengan pola yang sama oleh Houthi, dan memang Houthi tidak sekuat Iran untuk bisa melakukan intervensi di lautnya di Selat Hormuz seperti di Selat Hormuz, tapi saya kira Houthi juga pasti akan menunjukkan taringnya, yang tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Ini yang kemudian menjadi satu persoalan besar bagi ekonomi dunia hari ini, di mana perang ini ketika dimulai oleh Amerika di tengah perundingan soal pengayaan uranium dan seterusnya ini, ternyata memang tidak sederhana. Saya kira kalau kita ingin menyalahkan semua ini adalah menyalahkan Amerika dan Israel, di mana sebenarnya yang bisa menghentikan perang ini adalah Amerika dan Israel. Saya yakin kalau Amerika dan Israel itu mengendurkan serangan kepada Iran, meskipun negosiasi ini masih mampet di mana-mana, saya kira kalau serangannya itu agak sedikit dikendurkan, saya kira perang ini juga akan mengendur. Tapi persoalannya ketika Houthi terlibat, ketika penetrasi Israel di Lebanon Selatan semakin menjadi, saya kira perang ini akan betul-betul menjadi durasi yang sangat panjang. Dan ini bahaya buat ekonomi dunia. Baik, Gus Islah, Selat Hormuz ini kan setelah ditutup berdampak banyak ya kepada sejumlah negara. Bagaimana dengan selat-selat lain jika nantinya akan ditutup? Bagaimana nanti dampaknya? Sudah pasti negara-negara di Timur Tengah ini kan semua memanfaatkan satu selat dan satu laut ini, yaitu Laut Merah dan Hormuz. Tadinya Saudi kan ingin mengubah ketika Hormuz ini tidak bisa dilewati oleh kapal tankernya Saudi, dia akan membangun pipa secepat mungkin melewati Yanbu. Artinya apa? Dia akan menggunakan jalur barat dari pesisir Arab Saudi. Dan itu Laut Merah. Yang menjadi masalah adalah pintunya Laut Merah ini harus melewati wilayahnya Houthi. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, di mana kalau memang Arab Saudi ingin leluasa menggunakan Laut Merah sebagai lalu lintas pengganti alternatif dari Hormuz, meskipun biayanya sedikit membengkak karena dia biasanya menggunakan jalur di timur, di Al-Khobar dan seterusnya, ini harus berpindah ke barat, otomatis kosnya akan tinggi, belum membangun pipeline dan seterusnya. Tapi yang bisa menghentikan ini kalau ternyata Houthi memang menguasai Laut Merah, ya memang harus berperang. Saudi mau tidak mau harus ikut menyerbu kepada Houthi, dan ini juga bukan biaya yang kecil. Pasti Houthi akan melawan habis-habisan karena ini memang musuh laten. Saudi berkali-kali membombardir Houthi dan Houthi tidak bisa tumbang. Houthi tentu saja akan membela pride and dignity-nya sendiri. Ini memang betul-betul di luar, saya yakin ini di luar perkiraan Trump juga, bahwa spektrum perang ini akan ternyata berefek panjang sekali terhadap banyak negara. Saya yakin juga di luar perhitungannya Amerika ketika itu. Baik Gus, dalam sepekan ini kan Amerika dan Iran ini sedang melakukan negosiasi yang dimediasikan oleh Pakistan. Apakah mungkin Israel ditinggalkan AS untuk melawan Iran? Saya kira kalau untuk persoalan geopolitik dan geoekonomi, sebenarnya Amerika sedang membela dirinya sendiri. Kita tahu pernyataan-pernyataan Trump, termasuk yang dibantah juga oleh Iran, ini kan sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan pasarnya sendiri. Kita tahu stock market di Amerika itu kan nyemplung terus, jatuh terus. Sehingga Trump berusaha memainkan sentimen positif untuk menyelamatkan pasarnya sendiri, untuk supaya tetap membangun trustworthy kepada investor-investor yang ada di dalam stock marketnya Amerika. Itu kenapa Trump berani untuk melakukan kebohongan meskipun dibantah berkali-kali oleh Iran. Tapi perundingan-perundingan ini kan semuanya disodorkan dengan hegemoninya sendiri-sendiri. Amerika punya agenda sendiri dalam poin-poin negosiasinya, Iran juga punya poin sendiri dalam negosiasinya yang sulit untuk bisa mempertemukan keduanya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah, dan saya selalu membuat analisis bahwa perang ini mungkin tidak akan sebentar. Ini akan lama karena ini sudah bertumpuk, sudah tumpang tindih antara persoalan ekonomi, persoalan ideologi, dan juga persoalan-persoalan politik. Ini yang kemudian menjadi satu kerikil dalam sepatu dari setiap negosiasi yang akan dilakukan. Baik Gus, kira-kira untuk negosiasi antara Iran dan AS kan begitu alot ya, kira-kira berapa lama?
Gus? Kalau saya berpikir begini, bukan persoalan lama atau sebentar, yang jelas ini akan alot sekali. Artinya kalau alot kan akan lama. Kalau saya seringkali mengusulkan, termasuk kemarin saya diwawancarai oleh New York Times, saya berpikir begini, negara-negara terdampak seperti Indonesia, seperti Jepang, Cina, negara-negara di Asia Selatan, ini kemudian berembuk bareng untuk melakukan tekanan-tekanan politiknya kepada Amerika maupun kepada Iran untuk segera menghentikan perang, karena memang dampaknya ini bukan hanya kepada satu dua negara. Ini akan betul-betul membahayakan banyak sekali negara, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia, karena kita akan menghadapi El Nino 2 tahun ke depan yang kemungkinan akan menambah runyam situasi ekonomi kita. Demikian juga Thailand, demikian juga India dan seterusnya. Maka negara-negara ini harus berkumpul, berembuk untuk sama-sama memberikan tekanan kepada para pihak yang terlibat dalam perang ini. Kalau Houthi saya kira, karena dia hanya proksinya Iran, saya kira kalau Iran tinggal bicara, sudah hentikan seranganmu, saya kira berhenti. Artinya apa? Kalau serangan terhadap Iran ini mengendur, Houthi juga akan dengan sendirinya akan mengendurkan serangannya. Dan ini yang menurut saya tidak bisa dilakukan secara parsial by parsial gitu ya. Jadi negara satu berusaha untuk menghentikan perang, Indonesia berusaha menghentikan perang, mencari keselamatan sendiri masing-masing. Ini nggak bisa. Memang harus ada suara kolektif dari negara-negara terdampak untuk melakukan tekanan-tekanan politik. Baik, kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan oleh pihak lain seperti yang di luar dari AS, Israel, dan juga Iran untuk menghentikan perang ini, Gus? Saya kira memang Indonesia, terutama Indonesia misalnya, atau Malaysia, atau juga Singapura, atau juga Thailand, bersatu dengan India, dengan Pakistan, Jepang, Korea, dan seterusnya, rembukan bareng, lalu kemudian memberikan tekanan yang luar biasa kepada Iran maupun Amerika. Dan ini yang saya kira suara secara kolektif seperti ini baru mungkin akan didengar oleh dua negara yang sama-sama tidak mengaku kalah dan dua-duanya mengaku menang. Ini adalah negara-negara yang sudah dikuasai oleh membela harga dirinya, membela marwahnya. Jadi dua-duanya ini saya kira akan berusaha untuk dia tidak mau menjadi orang-orang yang kalah. Demikian juga Amerika. Satu hal lagi, perang ini mungkin di luar kalkulasinya Amerika juga. Amerika ketika menyerbu ke Teluk pada tahun 91, menyerbu ke Timur Tengah tahun 2003, ini kan sebegitu gampangnya mereka lewati. Bahkan semakin Amerika ini semakin menunjukkan bahwa dia superior sekali. Tapi di kali ini, ketika kekuatan militer dari masing-masing setiap negara ini sudah hampir setara, saya kira tidak segampang tahun 91 dan tahun 2003. Ini juga yang kemudian harus diperhitungkan oleh Amerika, karena Amerika juga sudah terlalu banyak anggaran yang harus disedot untuk perang yang sebenarnya tidak penting ini, dalam tanda kutip ya. Ini memang menjadi satu pukulan telak, dan yang mungkin yang paling harus diperhitungkan oleh Trump sebagai presiden Amerika adalah sebentar lagi Trump akan ada di paruh waktu pemilu, dan itu kalau ternyata urusan perang dengan Iran ini semakin runyam dan bisa merusak ekonomi Amerika, saya kira resistensi secara domestik di Amerika terhadap Trump juga akan semakin menguat. Baik, terima kasih Gus Islah. Jadi konflik Timur Tengah ini masih panjang, kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Gus Islah. Selamat malam, selamat sehat selalu. Wow.
Pemirsa, Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Wow. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan, hunian, dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. The area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak terbang di langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di Hashomer, Kamis. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personel. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan Unit Komando di Pusat Perekrutan Tel Hashomer, Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset atau parlemen, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer.
Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara ini di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Perang darat yang digadang-gadang Amerika Serikat akan berdampak lebih parah. Akan lebih banyak korban nyawa yang berjatuhan. Lantas sampai kapan perang akan berlangsung? Berikut pernyataan praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Perang sayangnya ya, walaupun kita udah berusaha untuk menghindari, mencoba jalan negosiasi, juga negara seperti Pakistan sudah mulai membuka komunikasi untuk dimungkinkan ada negosiasi, sepertinya masih akan berjalan selama beberapa waktu ke depan. Berapa lamanya kita belum tahu, tapi kalau dilihat dari persiapan pasukan darat Israel itu sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk ke Iran, tapi juga untuk menduduki Lebanon Selatan. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah itu juga tetap harus waspada, karena dengan Israel masuk ke wilayah Lebanon itu sebenarnya juga membuka ruang bagi Iran menyerang juga infrastruktur kunci di daerah Teluk. Dan Amerika Serikat dengan posisi pasukannya yang demikian banyak, kemungkinannya kan dua ya, bisa dari serangan langsung di daerah Selat Hormuz, atau dia masuk lewat udara lagi menambah intensitasnya, atau seperti yang dia pernah bilang juga, Amerika Serikat bilang dia akan mencoba masuk lewat ground, lewat darat gitu. Semuanya risikonya sangat buruk. Setiap waktu yang ditambah untuk perang ini, itu berarti korban jiwa, demikian pula krisis di bidang energi dan ketidakpastian di bidang ekonomi global. Saya kira dari segi praktis, sebenarnya ada tarik-menarik juga ya di dalam negeri beberapa negara yang selama ini kita tahu menjadi tempat di mana proksi Iran atau Iran sudah banyak membantu program-program di negara-negara tersebut. Kenapa Irak misalnya dan Yemen itu berikutnya, negara berikutnya yang juga mempertimbangkan untuk ikut membantu, karena Iran itu selama ini punya program-program berbentuk organisasi massa ya di negara-negara tetangga itu. Jadi macam kalau di sini Muhammadiyah lah gitu. Jadi besar mereka, jauh lebih besar daripada Muhammadiyah ya skalanya. Jadi dia punya rumah sakit, punya pusat pendidikan, punya pusat-pusat bantuan donasi untuk masyarakat. Jadi dari sisi ikatan batin itu sangat kuat ya di antara negara-negara yang disebut proksinya Iran. Dan di situ negara-negara yang lain yang juga sebenarnya menunggu dan mengawasi, kita lihat juga sudah mulai ikut bicara seperti Turki. Itu kan juga sudah diprovokasi juga ya oleh Israel. Jadi sekali lagi kita harus melihat
lebih lebar, tidak hanya terpaku pada statement Presiden Donald Trump, tetapi tetap konsisten melihat apa yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat. Minimal, kalau menurut saya tujuannya itu sebenarnya adalah make America great again, membuat Amerika kelihatan mengatur dunia. Dan yang kedua, dia sudah bulan November 2025, Trump menandatangani executive order bahwa Amerika Serikat itu sekarang bukan lagi Departemen Pertahanan, tetapi Department of War. Memang tujuannya itu adalah untuk perang di berbagai belahan dunia. Nah itu yang harusnya kita pegang itu aja. Berarti yang harus kita antisipasi sebenarnya kok nggak ada statement ya apa-apa dari negara lain tentang tujuan Amerika yang itu melakukan destruksi di berbagai tempat. Dan Israel posisinya di sini juga harus kita cermati di dalam negeri ya. Dia harusnya bulan Mei besok kan pemilu. Dan kita tahu ini pemilu yang sangat eksistensial sebenarnya untuk Netanyahu karena di dalam negeri dia dikejar-kejar juga untuk kasus korupsi. Kemudian dengan pemilu ini gagal misalnya bulan Mei karena dia masih perang dan di sana kan wajib militer ya. Situasinya juga porak-poranda, bisa dibayangkan dia masih akan tetap berkuasa. Jadi risiko terburuknya adalah kita membiarkan diri kita rusak dulu di banyak tempat baru kemudian bereaksi gitu. Di mana posisi negara-negara. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای این منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه
نیروهای دریایی کشور دیگه نزدیک بشن و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه. Konflik yang memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga minyak global. Warga di sejumlah negara mengeluhkan kenaikan BBM tersebut. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum usai, mau tak mau memberikan dampak pada negara-negara lainnya. Kenaikan ini terjadi setelah distribusi utama minyak dunia di Selat Hormuz terganggu akibat konflik. Di Amerika Serikat sendiri, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan hingga 20%. Ada berderet kreator konten di Amerika Serikat yang seakan-akan teriak dengan kenaikan harga ini. Oh, we are so cooked. We are so cooked. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally, look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. Oh my God. Dampak lainnya juga dirasakan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah ini jelas menghadapi lonjakan harga BBM. Harga bensin di Jepang guys akibat perang naon eta teh Amerika Iran Israelnya kemarin teh sempat naik guys sampai 190 yen, ada bahkan di tempat lain mah katanya sampai 200 yen atau sekitar 20.000 lebih lah ya per liternya guysnya, lumayan berat dan ini pasti efeknya barang naik, pupuk naik, segala naik, pasti nara naik ya pokoknya namanya nenek lantah telina teh sampai berpikirnya apa harus kemana-mana naik sepeda gitu. Sementara itu di Selandia Baru New Zealand, kenaikan harga BBM turut membebani masyarakat. Biaya transportasi meningkat bisa berpotensi mendorong inflasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memastikan pasokan BBM tetap aman. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan unit komando di Pusat Perekrutan Tel Hashomer Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel Evi Devrin mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset atau parlemen, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Amerika Serikat mengirim ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat.
Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area. But what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only, to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Oh my God! We are Bakir. Whoa! Pemirsa, Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Wow. Fireball. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Pemirsa, sungguh biadab tentara penjajah Israel tega menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Tindakan sadis ini diduga agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza.
Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نوبت لامه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد بالصوب جواد بالصوب، يا ولاد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجأنا عاد هم نظام التلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمتوه، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Pemirsa, Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.